Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wassalin ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah berada di hari yang ke-8 dalam menjalankan ibadah Ramadan, dan kita akan lanjutkan kajian pengantar berbuka kita. Masih dengan kitab Ta'lim Muta'alim, yang pada sore hari ini kita akan mengkaji tentang ilmu akhlak. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi najwul judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wa takabburi wa tawaddu'i wal iffati wal israfi wa taqsiri wa ghairiha. Jadi setiap muslim wajib mempelajari ilmu mengenai akhlak. Kemudian diberikan contoh di sini beberapa akhlak, baik akhlak yang baik maupun akhlak yang buruk. Tentu akhlak yang baik itu agar kita bisa menghiasi dengan akhlak yang baik tersebut. Akhlak yang buruk dipelajari agar kita bisa menghindarinya. Diberikan contoh di sini nahnul judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wa takabburi wa tawaddu'i wal ifati wal israf wa taksiri. Sifat baik seperti kedermawanan, kerendahan hati, menjaga diri dari dosa, berlebihan. Akhlak yang buruk ya, sombong, iri dan lain sebagainya. Dan diberi keterangan di sini fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun, bahwa akhlak-akhlak yang buruk seperti sombong, bakhil, kikir, berlebihan menggunakan hartanya untuk kepentingan maksiat itu haram. Wala yumkinu takharruzu anha illa bi ilmiha. Nah, kita tidak mungkin bisa menjalankan atau menghiasi seorang muslim akhlak yang baik dan menghindari akhlak yang buruk kecuali mengetahuinya. Maka kita harus mempelajari wa ilmi ma yudaduha, termasuk bagaimana menghindari akhlak yang buruk agar kita menghindari akhlak yang buruk. Maka ditegaskan di sini fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha. Maka seorang muslim wajib mempelajari ilmu tentang akhlak ini agar tadi di awal sudah sampaikan, agar kita bisa menjalankan mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk. Kemudian juga yang tidak kalah penting harus kita pahami, yakni bagaimana kita mendudukkan akhlak dalam Islam. Itu ada tambahan di dalam kitab Min Muqayyimat An-Nafsiyatil Islamiyah. Apa itu akhlak? Al-akhlaku hiya as-sajaya. Akhlak itu adalah karakter yang tidak dibiarkan begitu saja. Karakter wajibu dhabtuha bi mafahimi syar'i. Jadi karakter yang diatur menurut pemahaman syariat. Kita tahu ya, sahabat itu karakternya macam-macam. Sayyidina Abu Bakar itu terkenal piantun ingkang sangat lembut perangainya, karakternya. Namun beliau juga bisa bersikap tegas. Ketika jadi khalifah, beliau beberapa saat ketika Kanjeng Nabi kapundhut jadi khalifah, ternyata ada satu kaum yang tidak mau membayar zakat. Sudah diingatkan, dikirim utusan mengingatkan tentang kewajiban seorang muslim, malah berkhilaf. Alasannya ya dia masuk Islam karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah kapundhut hingga dia tidak merasa perlu mengeluarkan zakat. Diingatkan, tidak memperhatikan, lalu dikirim pasukan.
Karena satu ungkapan yang sangat tegas kata Sayyidina Abu Bakar, beliau mengatakan, aku tidak ingin mendengar seorang muslim mengatakan sholat wajib sementara zakat tidak. Karena syariat itu satu rangkaian yang tidak bisa dipilah-pilah. Ketika orang mengatakan sesuatu yang wajib kemudian dibilang tidak, itu sudah menjadi tanda riddah atau murtad, sehingga beliau dikirim pasukan untuk menghukum kaum tersebut. Demikian juga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini kebalikan dari Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar bersikap keras kepada orang yang tidak membayar zakat, Sayyidina Umar malah mengingatkan, kenapa engkau bersikap keras? Nah, kemudian tadi jawaban Sayyidina Abu Bakar, aku tidak ingin mendengar orang sudah beriman kepada Allah lalu memilah-milah hukum, mengatakan yang ini wajib, yang ini tidak, padahal zakat juga menjadi kewajiban bagi mereka. Dan Umar manut karena beliau waktu itu belum menjadi khalifah. Sebaliknya ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar ini dikenal dengan perangnya yang tegas, yang keras gitu ya. Satu hari ketika beliau keliling melakukan sidak begitu, ya sudah maklumun ya. Kita dengar kisah itu, ada satu rumah orang miskin di mana anaknya menangis, ibunya menanak memasak sesuatu yang nggak mateng-mateng. Anaknya tanya terus sampai anak tertidur. Kemudian dia mengetuk pintu, tanya, ibu masak apa? Ternyata ibu memasak batu karena miskin, nggak punya apa-apa. Beliau menangis dan kemudian mengambil makanan dari batu mal dan dibawa sendiri kepada penduduk tadi. Jadi meski Sayyidina Umar dikenal keras, tapi dia bisa juga lembut, tersentuh. Ini yang saya maksud bahwa akhlak seorang muslim. Jadi karakter yang dibungkus oleh syariat. Pernah juga Sayyidina Umar satu hari memanggil seorang wanita yang sedang hamil muda. Nah, Sayyidina Umar ini profilnya terkenal orang yang keras begitu ya. Keras begitu, jadi wanita tadi ketakutan sehingga keguguran. Lalu Sayyidina Umar diingatkan oleh Sayyidina Ali untuk membayar denda. Akibat Sayyidina Umar kaget, kenapa saya bayar denda? Karena wanita tadi sudah mendengar kamu panggil saja itu sudah takut sehingga sampai keguguran, dan beliau bayar denda itu. Ini luar biasa. Jadi sekali lagi, akhlak itu adalah karakter, tapi bukan karakter yang alami tanpa ilmu. Maka tadi di dalam kitab Ta'limut Ta'lim bahwa akhlak itu ya ilmunya harus dipelajari. Karena akhlak itu adalah karakter yang wajib diatur dengan pemahaman syariat. Fama hasanahu syara'u min hadil akhlak yakuna hasanan. Jadi apa yang menurut syariat itu baik, yaitulah akhlak yang baik. Jadi tidak boleh baik buruk karena pandangan manusia. Jadi wama hasanahu syar'u min hadil akhlaqi yakuna hasanan. Sebaliknya wama qabbahahu yakuna qabihan. Apa yang tercela menurut syariat maka itu akhlak yang tercela. Wadzalika anal akhlaqu juz'un minas syariah, karena akhlak itu bagian dari syariat. Wa qismun min awamirillahi wan nawahi, dan bagian dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi kalau kita ditanya akhlak yang baik itu bagaimana? Faqad hasas syar'u alal akhlaqil hasanati. Jadi ketika syarak memerintahkan yaitu akhlak yang baik, wa nahya anil akhlaqi, kapan syariat itu melarang maka itu as-sayyiati, akhlak yang buruk. Ya, ini penting. Kemudian yang harus kita garis bawahi lagi, ini poin yang lebih penting lagi ya kita supaya paham bahwa seorang muslim itu harus menghiasi dirinya dengan akhlak, karena ya akhlak itu sendiri tidak boleh tadi ya, karena kecenderungan itu sifat alamiah tidak boleh. Tapi ditegaskan di sini wa minal jadiri zikruhu wa tarkizu, dan penting diketahui dan diingat-ingat alaihi annahu yajibu an takuna akhlaku mabniyatan ala asasil aqidatil islamiyati. Jadi wajib diketahui dan diingat-ingat bahwa akhlak harus dibangun berdasarkan akidah Islam,
bukan karena dorongan yang lain, bukan karena kepentingan yang lain. Jadi dorongannya haruslah akidah Islam. Wa an yattasifal mu'minu biya ala anha awamirun wa nawahin minallahi ta'ala. Dan sifat itu menghiasi orang yang beriman, karena itu bagian dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pripun? Diberikan contoh di sini, fayasdaqu li annallaha amara bisidqi. Jadi seorang muslim jujur itu karena Allah yang memerintahkan ia bersifat jujur atau memiliki sifat jujur. Wa yakuna aminan. Ya, seorang muslim menjadi orang yang amanah bukan karena kepengin dipuji, li annallaha amara bil amanati. Karena amanah itu perintah dari Allah. Walaysa likai tahqiqi hadil akhlaq, dan tidak boleh akhlak itu dijalankan karena naf'an madiyan, karena ada kemanfaatan materi. Ba'ayyuk bala nasu bikasrotin ala tijaroti, sebagaimana kebanyakan orang ketika berdagang. Benten nek dagang kuwi golek bathi, tapi kaum muslimin, orang beriman, berakhlak baik, ora krono pengen dipuji karena ada kemanfaatan dan lain sebagainya. Seperti orang berdagang aulikai yantahibuhu, atau karena ingin dipilih. Ini kan populer ya, kalau ada pilihan-pilihan petinggi atau apa, semua seperti menunjukkan punya akhlak yang baik, nyumbang ini nyumbang itu nggak boleh. Akhlak itu dorongannya harus akidah Islam. Begitu, agak sedikit panjang ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.